Jakarta itu ibu kota. Masih ya? Kok kayak gimana gitu loh jawabnya tuh. Kalau saya termasuk yang berpandangan harusnya ibu kota tetap di Jakarta. Ya? Tapi itu kan politis jadinya kan. Untuk membangun jangka panjang diperlukan regional stability. Dan di regional stability ini ibu kotanya namanya ini. Karena itu kita harus serius bangun kota ini. Karena kita harus... Jangan Google dulu. Ya udah, nggak apa-apa. Udah ya, tapi gini dah, gini. Teman-teman sekalian, boleh nggak saya kan gini, definisi itu kan tidak ada yang paling benar ya. Itu kan bebas-bebas saja, bukan? Nah, tapi kalau saya sebagai policy maker, saya membuat sebuah definisi, maka definisi itu harus jadi ukur. Oke? Supaya bisa di-achieve. Nih, suatu ketika tadi yang disebut Jaklingko, kita ngomong Jaklingko. Terus saya tanya, apa KPI-nya transportasi umum di Jakarta ini sukses? World class. Enggak, ini saya tanya jajaran. Ini lagi ceritain. Bukan tanya Anda lagi, lagi cerita nih. Lagi cerita. Oke? Lalu jajaran itu pikir apa ya? Tingkat jumlah penumpangnya, connectivity. Enggak usah. Yang simple aja. Supaya mudah dipahami. Gini. Jika expat di Jakarta sudah naik kendaraan umum, berarti we are home free. Sederhana. Selama Anda belum lihat expat naik kendaraan umum kita, berarti kita belum sampai. Sederhana, bukan? Jadi, boleh kita pakai ukuran jumlah penumpang, jumlah itu nggak apa-apa lah, untuk nanti laporan-laporan di akhir tahun. Tapi, nah saya sudah menyaksikan sekarang, di beberapa ruas jalan, menemukan ekspat menggunakan kendaraan umum. Belum naik angkot yang saya ketemu. Masih naik Trans Jakarta, naik MRT, naik LRT. Jadi itu yang saya maksud. Bahwa ada definisi. Nah, sekarang what makes city a global city, kalau dalam hemat kami, sederhana. If it attracts global talent. Bila dia menarik global talent. Selama dia belum menarik global talent, maka kita punya kota yang modern, tapi belum kota yang global. Kalau dia attract, bagaimana ngukurnya? Lihat aja. Yang ada di sini, orang yang ditugaskan oleh negara atau voluntary datang ke sini. Saya beri contoh. Jakarta itu ibu kota. Masih ya? Kok kayak gimana gitu loh jawabnya tuh. Kalau saya termasuk yang berpandangan harusnya ibu kota tetap di Jakarta, ya. Tapi itu kan politis jadinya kan. Nah. Nanti udah lewat. Tapi begini, apakah Jakarta masih ibu kota? Masih. Ibu kota apa? Ibu kota Republik Indonesia dan ibu kota apa? ASEAN. Ibu kota ASEAN. Saya itu sampai memberi nama stasiun MRT itu. Saya beri nama stasiun ASEAN. Kenapa waktu itu? Supaya stasiun itu diingat-ingat sebagai kita ibu kota ASEAN. Oke, ada berapa kedutaan di sini? Ya, ini biar kita sadar loh, penumpang MRT tiap hari ini global city ya, gitu ya kira-kira. Ada kedutaan, tadi saya minta dicek, 99 kedutaan di Jakarta. Ditambah representatif 101. Itu ekspat yang wajib di sini. Tapi ada ekspat yang datang ke sini voluntary. Karena memang tawaran bekerja di sini. Itu yang saya maksud. Selama kota ini belum meng-attract global talent, we are not there yet. Nah, pertanyaannya, nanti Anda boleh cek. Survei global talent, apa yang menentukan global talent mau datang ke sebuah kota? 1, udaranya bersih. Iya, dia akan menghirup udara di sini 24 jam. Oke? Pertanyaan nomor 1, saya dapat gaji gede, tapi kalau kotor mau nggak saya ke situ? Mau nggak anak saya di situ? Mau nggak istri saya di situ? Mau nggak suami saya di situ? Betul tidak? Clean air nomor 1. Nomor 2, fasilitas pendidikan dan kesehatan. Baru yang lain-lain. Nah, ini teman-teman, kenapa saya buat sederhana?
supaya kita mau membangun Jakarta ini tahu nih ukurannya nih. Gimana kita membangun kota ini kalau kita tidak punya satu pegangan yang simple. Definisi lengkapnya tadi ahli planologi punya tuh. Tadi kan didefinisikan juga ya di presentasinya Pak Andi. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu dipakai. Jadi saya usul kepada sudah balik. Kalau balik gimana caranya? Nah ini, what makes a city a global city if attracts global talent. Kalau menurut saya itu jawabnya. Nah di situ kemudian soal connectivity ada, di situ soal kegiatan perekonomian ada dan lain-lain. Tapi nomor satu adalah attract global talent. Dan kita lihat ada kota-kota dunia yang attract global talent, bukan? Jadi kalau kita ketemu kota yang modern, banyak kota modern di dunia, tapi belum tentu kota global. Anda datang ke banyak kota di Eropa, modern-modern, tapi apakah bisa disebut kota global? Kalau tidak attract global talents. Nah, jadi saya memandang prosesnya itu begini kira-kira. Tradisional, modern, global. Nah, yang kita sedang coba di Jakarta itu melakukan transformasi ini. Oke, apa potensi tantangannya? Nih kalau potensinya udah tau lah, kita ini Jakarta ini perekonomian kita hampir 18% kontribusi GDP dari Jakarta. Kalau sama Bodetabek jadi 25-an. 70% ekspor impor dari Jakarta. Kemudian kita ini kota dengan populasi terbesar 11 juta, kalau sama Jabodetabek 24 juta. Ini paling kanan nih global citizenship, ada 99 kedubes, ada kantor-kantor perusahaan multinasional. Nah ini yang saya maksud tadi, yang voluntary datang ke sini. Karena mereka merasa this is a place where they can make a living. Nah, itu potensinya. Dan saya sering sampaikan Asia Tenggara ini potensi, kenapa? Karena ini adalah kawasan yang 600 lebih juta penduduknya. Dan peaceful. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, ini kajian strategik kan global di sini. Oke. Coba lihat Asia Timur. Apa negara Asia Timur itu? Ada 4 kelompok, ada Cina, ada Korea, ada Jepang. Ya ada, walaupun tidak diakui negara, tapi Taiwan. Betul tidak? Sekarang tanya, bisa nggak mereka akur? Simple aja. Kira-kira nih Korea Selatan sama Cina akur bisa nggak? Nggak. Korea Selatan sama Jepang akur nggak? Nah, Taiwan sama Cina bisa nggak? Bisa. Kira-kira kapan mereka akan akur? Nggak tahu. Nggak tahu. Coba semua ahli strategi sekarang tanya, mungkinkah mereka akur 5 tahun ke depan? 1 generasi ke depan? Nggak tahu. Oke. Sekarang lihat Asia Selatan. India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka. Oke? Mungkinkah mereka akur? Coba akur bisa nggak nih tempat ini? Nggak bisa, nggak bisa. Lihat Timur Tengah. 1, 2, 3, 4. Bisa nggak akur itu? Lihat Asia, lihat Afrika. Nih, begitu masuk Asia Tenggara, look at this. Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, ini 5 core. Akur nggak? Akur. Dengan 10 member lainnya akur tidak? Akur. Lihat East Timor akur. Makanya dunia itu kalau melihat Asia Tenggara, wow. Untuk membangun jangka panjang diperlukan regional stability. Dan di regional stability ini, ibu kotanya namanya ini. Karena itu kita harus serius bangun kota ini. Karena kita sedang mengcater bukan hanya Indonesia, kita sedang mengcater ASEAN. Jangan sampai resminya di Jakarta, de factonya di Singapura. Betul tidak? Nah, tapi untuk bisa itu PR kita banyak nih. PR kita banyak. Oke.